Kisah, sudah beberapa hari ini sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah gulana. Baginda Raja sangat menginginkan sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hatinya. Bukannya tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun hal tersebut tampak sia-sia. Abu Nawas belum juga menampakkan dirinya di istana. Setelah cukup lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Baginda Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas untuk buang air besar di tempat tidurnya. "Wahai pengawal, pergilah kalian ke rumah Abu Nawas dan buang air besarlah di tempat tidurnya. Dan jika kalian berhasil, maka masing-masing dari kalian akan aku berikan hadiah uang sebesar 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa berpikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah dari sang raja. "Daulat Baginda Raja, kami bertiga akan melaksanakan perintah dari Baginda Raja," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai dengan perintah Baginda Raja. Sementara itu, penasehat raja yang mendengar obrolan Baginda Raja dengan ketiga prajuritnya tersebut merasa keheranan. Akhirnya penasehat raja itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Baginda Raja, karena ia merasa aneh dan heran dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, bukankah tugas yang diberikan Baginda Raja itu tampak aneh dan menghina?" tanya sang penasehat raja bingung. "Wahai penasehat, memang benar apa yang kau katakan itu. Tapi justru itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya penasehat itu lagi belum mengerti. "Nanti juga engkau akan segera mengetahuinya. Dan sekarang engkau ikutilah ketiga prajurit itu dan intailah mereka, sampaikan kepada Abu Nawas bila dia berhasil menggagalkan tugas ketiga prajurit itu, maka aku akan memberinya hadiah uang sebesar 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, berangkatlah penasehat raja itu dengan segera untuk melaksanakan perintah dari Baginda Raja. Para prajurit utusan Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu dari penasehat raja itu pun akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak berselang lama kemudian, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu dengan ketiga utusan Baginda Raja itu. Tanpa basa-basi, ketiga prajurit itu pun langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah langsung dari Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya," ucap salah satu prajurit itu. "Saya sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Silahkan saja kalau kalian mau melaksanakan perintah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Benarkah itu Abu Nawas?" tanya para prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi ketiga prajurit itu yang mulai beranjak naik ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Ini benar-benar kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Tak mau ranjang tempat tidurnya dikotori oleh ketiga prajurit itu, Abu Nawas pun mulai memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap untuk buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," ucap Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja.
Saya hanya ingin mengingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah dari Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya. Jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil dari dapur rumahnya itu. "Hei Abu Nawas, apa maksudmu tadi?" tanya salah satu utusan bingung. "Ingat, perintah dari Baginda Raja hanya buang air besar saja, dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, memang benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, dan tidak boleh cebok. Hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, hai Abu Nawas? Itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana kami dan juga kencing," jawab salah satu utusan raja. "Akan aku pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut pun hanya bisa saling berpandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari penasehat raja yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusan itu. Mengetahui keberadaan penasehat raja, Abu Nawas dan ketiga utusan raja itu segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika tiga orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapatkan hadiah 1000 dirham. Dan jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," ucap penasehat raja. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda Raja untukku berapa, penasehat?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab penasehat raja. Mendengar jawaban penasehat raja, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di tempat tidurnya. Melihat Abu Nawas mengambil pentungan dan hendak mengejar untuk memukul mereka, ketiga utusan tersebut pun lari terbirit-birit. Melihat para utusan itu lari terbirit-birit, penasehat raja dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan raja itu. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Dan sekarang Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Apakah engkau bersedia untuk datang ke istana?" pinta penasehat raja. Abu Nawas pun menyetujui permintaan penasehat raja itu, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Melihat kehadiran Abu Nawas di istana, Baginda Raja merasa sangat bahagia, dan beliau pun memberikan hadiah uang sebesar 3000 dirham kepada Abu Nawas.